Masih terkait dengan utang WUS yang kurang lebih 119, 120 triliun itu, sekarang semakin banyak saja orang yang membicarakan, ya. Ada mantan relawan di periodenya Pak Jokowi yang pertama yang kayaknya tersingkir gitu, nggak ikut mendapat bagian kue kekuasaan atau kue ekonomi, lalu ngegacor soal ini. Ya, ada juga orang lain yang menarasikan yang lebih buat saya lebih provokatif gitu ya, karena menuduh bahwa investasi WUS ini adalah bagian dari strategi ekonominya Tiongkok, karena Tiongkok itu selalu ingin memutarkan roda perekonomiannya, lalu dia membutuhkan investasi, termasuk investasi WUS di Indonesia ini, dan menjadikan Indonesia ini provinsi Tiongkok. Nah, ini kan narasi yang benar-benar provokatif, tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin negara sebesar ini, ya, yang punya martabat, yang kemerdekaannya diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pahlawan, itu hanya mau dijadikan provinsinya Tiongkok gitu. Itu kan benar-benar merendahkan martabat bangsa dan negara Indonesia sendiri. Ya, provokatif sekali. Ya, saya melihat itu tujuannya kan hanya apa, menimbulkan sentimen sara, ya, kebencian kepada Tiongkok, kepada orang-orang Cina, baik yang di sana maupun yang di sini. Begini, yang investasi di Indonesia itu kan bukan hanya Tiongkok, banyak negara lain, negara-negara besar, negara-negara kaya. Ya dia investasi di Indonesia kalau memang itu punya punya opportunity dan punya visibility yang baik sebagai bisnis, ya mereka berbisnis saja dengan Indonesia gitu. Nggak peduli dari Tiongkok, dari Singapura, dari India, dari Amerika, dari Eropa, dari macam-macam, dari semua negara gitu. Jadi kalau soal investasi dari manapun ya nggak perlu ada soal-soal negara, keetnisan dan sebagainya dibawa-bawa. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua begini, kalau proyek WUS ini memang dicurigai sebagai proyek yang dijadikan bancaan, di markup itu dikorupsi dan sebagainya nilainya, ya sebenarnya kan begini pertanyaannya, kenapa tidak mendesak PPATK? Pastikan transaksi-transaksi dari kickback itu kan pasti masuk ke dalam sistem. Pasti PPATK dengan mudah itu melacak. Kan bisa mengungkap itu. Benar nggak ada aliran dana yang begitu besar kepada pejabat-pejabat itu, kepada Pak Jokowi, kepada Pak Luhut, kepada Ibu Sri Mulyani, kepada Ibu Rini Sumarno, kepada pejabat-pejabat lain di Kementerian BUMN ya yang terlibat dalam konsorsium KCIC ini. Ya, itu kan dengan mudah PPATK bisa mengungkapkan itu. Loh, dulu TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan itu bisa diungkap. Lah kenapa ini cuma 120 triliun nggak bisa diungkap gitu? Kenapa? Kalau memang ada PPATK diam. Ini pertanyaan yang pertama. Begitu juga BPKP. Itu kan lembaga yang memang harus mengaudit pemerintah, kegiatan ekonomi pemerintah, kegiatan ekonomi dari BUMN. Di mana BPK? Di mana suara BPK? Benar nggak ada? Itu kan lembaga tinggi negara yang memang punya kewajiban mengaudit keuangan negara. Ya, ini lembaga-lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan testimoni gitu. Juga dari mantan-mantan pejabat Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan di bawah menteri, pasti kan banyak yang tahu. Itu kan pasti mereka terlibat kan di dalam proyek yang besar ini. Kan tidak mungkin proyek ini hanya ditangani Pak Jokowi, Pak Luhut sendiri. Nggak masuk akal. Jadi kalau Pak Jokowi dan Pak Luhut itu memang markup lalu korup di situ, pasti banyak orang tahu. Ya, mengapa mereka diam gitu? Anehnya sekarang yang teriak-teriak itu sekali lagi kalau saya memperhatikan hanya sebagian besar nih ya, hanya orang-orang yang nampaknya sakit hati saja itu pada Pak Jokowi gitu. Ya kan seperti mantan relawan yang mungkin dulu tersingkir gitu ya. Atau siapa lagi gitu, orang-orang yang kayaknya sakit hati gitu, ya. Kan itu yang memberikan, opini-opini yang begitu kencang, begitu galak, ya, memberikan tuduhan-tuduhan itu. Nah, anehnya itu mereka bukannya menyajikan data konkret kalau mereka punya. Pak Jonan itu ya tidak setuju dengan proyek ini, itu alasannya karena
APBN itu nasional gitu, bukan hanya untuk Jawa. Jadi dia tidak mengungkapkan bahwa dia nggak setuju, itu karena dia melihat dugaan korupsi, indikasi korupsi, nggak ngomong itu, ya kan? Itu Pak Jonan kan yang menterinya, yang memang di bidang perhubungan pada waktu itu. Pak Jonan saja nggak ngomong semacam itu. Nah, mestinya kan jauh lebih tahu tuh Pak Jonan. Atau sekali lagi, pejabat-pejabat di bawahnya di lingkungan kementeriannya, pasti tahu, ya kan? Kan pasti banyak yang dilibatkan untuk itu. Nah, jadi sebaiknya kalau orang-orang yang memang kompeten, yang memang pada tempatnya itu yang memberikan testimoni, nah itu baru bisa dipercaya. Dan kalau memang ada data konkret terkait, dugaan korupsi, dugaan markup, siapapun memang harusnya tidak usah pandang bulu, tidak usah bergantung hanya pada Pak Jokowi atau Pak Luhut, siapapun, baik Pak Jokowi, Pak Luhut, ya, dan semua pejabat yang lain, Menteri Keuangan dulu, Ibu Sri Mulyani, Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN, atau siapapun lah, pejabat-pejabat BUMN yang terlibat dalam konsorsium, harus dimintain pertanggungjawaban gitu. Kita nggak usah berdasarkan sentimen orang per orang. Siapapun berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum, ini kan negara hukum. Penegakan hukum kan memang harus adil, ya, dan harus, sama kepada semua orang gitu. Kita kita setuju lakukan itu, tetapi kalau kita berteriak hanya berdasarkan sakit hati, hanya berdasarkan karena kecewa, ya ada kan orang-orang tertentu itu, kelihatan sekali dulu karena misalnya dijegal Pak Jokowi, nggak bisa jadi pejabat di kementerian tertentu gitu ya. Nah, lalu sakit hati teriak-teriak terus sekarang gitu kan. Ya itu kan nggak fair, itu kan hanya sekali lagi, hanya menimbulkan suatu atmosfer yang buruk, keadaan yang buruk di masyarakat. Tapi coba ada testimoni berdasarkan data konkret. Nah, itu kita setuju, kita dukung. Ya, karena siapapun yang melakukan kejahatan di negara ini nggak boleh ada yang kebal hukum. Harus bisa diproses. Kalau tidak kita teriak-teriak bersama agar aparat penegak hukum itu betul-betul adil dan jujur dalam penegakan hukum. Nah, dengan demikian maka isu dugaan korupsi, dugaan markup atas proyek UUS ini benar-benar fair, objektif. Ya, yang di sisi yang lain aneh, kenapa kalau tiap kali proyek itu terkait Pak Jokowi, semua orang, banyak orang-orang yang sakit hati teriak-teriak. Lalu kenapa kasus-kasus lain, kasusnya CSR-nya BI dengan OJK, itu nggak diteriakin sampai sekarang, yang melibatkan Komisi 11 DPR itu. Gimana itu ketindaklanjutannya? Masa hanya 2 orang tersangka, anggota DPR yang tersangka? Kan yang dikatakan menerima itu hampir semua anggota Komisi 11 DPR. Kok nggak ada yang teriak-teriak? Ya, di mana itu kasus, kuota haji sampai sekarang belum ada tersangkanya, kenapa orang nggak teriak-teriak, ya. Nah, sekali lagi kasus TPPU 349 triliun yang diteriakkan Pak Mahfud yang sampai sekarang ini kan juga progresnya belum jelas itu, ya kan, seberapa seberapa besar, ya, kenapa nggak ada yang teriak-teriak, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa kalau kita teriakan kita itu didasarkan kepada sentimen, kepada sakit hati, pasti nggak adil, nggak jujur, ya. Tapi kalau kita berteriak karena ada data yang konkret, yang memang, fair, adil, kita semua harus bersatu mendukung agar kepada siapapun hukum ditegakkan. Itu catatan saya dan salam merah putih.